Karena pada dasarnya huruf pegon itu adalah huruf yang menyimpang dari kaidah bahasa Arab. Makanya pegon berasal dari kata pego, yaitu menyimpang. Kenapa menyimpang? Kalau kita cermati huruf K, kita misalkan contoh menulis gajah. Gajah itu. Nah, dalam aksara pegon kan nggak ada ga, adanya K. Maka K ini menjadi ga. K ini bahasa Arab, ketika dia menyimpang dari bahasa Arab menjadi ga. Nah, maka menjadi aksara pegon. Misalkan C, ca, cicak. Di Arab itu nggak ada cicak. Nggak ada C, ca, nggak ada. Nah, maka di aksara pegon ada namanya ca, yaitu dikasih titik 3. Maka disebut pegon, yaitu menyimpang. Sejarah singkat bahwa pegon itu dalam riwayat itu muncul itu pada abad 14 ketika Wali Songo. Yang paling jelas menurut pendapat yang lain itu ketika abad 18 dan 19. Dilihat dari karya-karya ulama pada abad 18 itu menggunakan aksara pegon. Saya sempat membrowsing di Google tulisan Mbah Nuriman. Saya pernah melihat kitabnya Mbah Nuriman itu aksara pegon. Nah, saya cek di googling itu ternyata saya tidak menemukan. Tapi saya pernah melihatnya itu pada abad 18-19. Pendapat pertama pegon itu hadir ketika zaman Wali Songo Sunan Ampel yang kemudian mempeloporinya. Nah, pendapat yang kedua itu pada abad 18 atau sekitar tahun 1786. Ternyata dari dulu santri itu melawan penjajah. Bukan hanya kegiatan fisik, dalam hal keilmuan pendidikan pun melawan. Dengan adanya aksara pegon. Sampai sekarang kita tetap melaksanakannya. Nah, itu gitu. Terakhir tentang akulturasi budaya antara agama Islam dan agama lokal. Maka bahasa pegon dalamnya itu tulisannya Arab, tapi bacanya itu menggunakan Jawa. Nah, itu penting. Bentar lagi. Fungsinya banyak. Ada sarana penulisan teks agama, ada sastra, ada surat menyurat. Ini saya juga pertama membaca artikel di Google itu bahwa aksara pegon itu juga ditulis untuk kitab Injil. Itu kan perjanjian baru itu kitab Injil. Kenapa? Karena ternyata aksara pegon itu fungsinya itu bukan hanya milik kita pesantren, tapi lebih luas lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa santri itu harus mempunyai sifat toleransi inklusif, sifat yang semuanya menerima. Oh, Hindu kita terima, secara gerakan kita terima, tapi secara prinsip kita Islam. Ini kalau yang tidak paham ini, wah, iki kitab kuning ya. Asli kitab kuning warnanya. Itu perjanjian baru itu Injil. Kalau perjanjian lama itu Taurat. Oke, terakhir begitulah sejarah, kontribusi dan fungsi, dan ini adalah bentuk abjad aksara pegon seperti ini. Yang saya sampaikan tadi ga itu K.1 ya, seperti itu. Oke, itu awalan dari saya. Menambahkan sedikit. Jadi mungkin saya tanya di PPT belum nemu. Jadi sebenarnya ada itu di halaman 2 ya untuk harokat. Jadi yang pertama itu ada A. Biasanya kalau kita Jawa A dan O itu kan tidak ada tambahan apapun ya, tergantung untuk A itu tergantung tidak ada tambahan. Nah, ya sama. Untuk di aksara pegon A itu menggunakan harokat fathah. Nah, A menggunakan harokat fathah.
Kemudian untuk I dalam Hanacaraka itu menggunakan wulu yang sukun kecil. Nah, disukun di atasnya kalau kita kenali sukun, dia ada wulu itu I. Nah, untuk di pegon itu dengan harokat kasroh. Nah, kemudian untuk U ya, kemudian di aksara Jawa itu menggunakan tarung ya, tarung di akhir. Nah, itu dalam aksara pegon itu menggunakan domah, masih U. Kemudian ada taling nah, dalam menggunakan aksara Jawa itu ada taling Nah, taling itu angka 3 kebalik itu sebelum huruf. Nah, di aksara pegon itu harokat fathah, kemudian setelahnya ya sukun. Ya yang disukun, fathah dan ketemu ya, itu jadinya E. Karena kita O, nah, di aksara Hanacaraka Jawa itu ada taling tarung. Di aksara pegon itu menggunakan fathah, kemudian setelahnya wawu disukun. Jadi kalau I itu ya jadinya E, kalau Au jadinya O. Nah, itu untuk harokatnya di aksara pegon. Kemudian pepet itu biasanya di sini gunakan domah tanwin, atau ada yang menggunakan variasi, biasanya itu ada harokat yang panjang 6 harokat layar itu. Nah, biasanya ada yang menggunakan itu. Tapi yang baku di sini pepetnya pakai ya seperti domah tanwin. Nah, tapi biasanya untuk membedakan pakai layar. Bahkan ada yang ini A atau E, kadang penggunaannya yaitu ada, kalau saya itu masih menggunakan yang layar, lebih gampang, gampang. Kalau untuk biasanya, karena kalau biasanya kan karena fokusnya space pemanaan di kitab itu kecil, makanya ya kita butuh ya yang sangat membedakan. Nah, kadang ya itu benar variatifnya santri itu kadang beda-beda, tapi ya itu. Ketika A, nah, kita menggunakan harokat fathah, I, wulu itu menggunakan kasroh, U, tarung itu kita menggunakan domah. Nah, kemudian E, yang taling itu menggunakan fathah, kemudian disusul dengan ya sukun. Kemudian taling tarung O itu fathah dengan domah sukun. Nah, kemudian yang E, pepet, nah, itu gunakan seperti domah tanwin di situ. Nah, kemudian kata Pak Aska itu tadi kan di Arab itu untuk iklal tidak ada huruf sukun itu bertemu, sedang di Jawa itu kadang 3 huruf mati sukun semua. Misalnya ada puting beliung, beliung itu kan cuma B dan E, habis ING itu kan sukun semua. Nah, sama ini di sini ada contohnya di belakang itu tidak di harokat, tidak ada nomornya di sini. 5 di halaman 5 kalau nggak salah, lembar ke-5 ada kaidah ke-10 itu dinyatakan huruf I dan U dinyatakan dan memberikan huruf wawu sesudah ya. Ada liur di situ, ada beliung. Nah, itu beliung itu kan wawu dan ngainya sukun. Nah, itu tadi untuk harokatnya. Nah, jadi A fathah, I wulu biasanya di kasroh, U dengan domah, E dengan fathah disambung ya sukun, dan O fathah disambung dengan wawu sukun. Kemudian E seperti domah sukun, domah tanwin. Nah, seperti itu. Mungkin cekap prakteknya mungkin ya seperti dicontoh. Nah, atau mungkin besok ada teman-teman yang minat ikut lomba, ada besok lomba penulisan pegon, bisa diramaikan mungkin peserta-peserta. Mungkin sekian.
Oke, langsung saja untuk pembicara narasumber pada kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Darul Aska selaku Lembaga Bahsul Masail PBNU. Ya, beliau adalah tim ahli dan Ketua Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi jam terbang beliau itu sangat sangat banyak. Jadi beberapa tahun yang lalu itu hampir tidak pernah di rumah, ya. Berbagai daerah menjadi pemateri dalam program yang dilaksanakan oleh PBNU, yaitu fikih peradaban di Cirebon, di Brebes, di luar Jawa dan seterusnya. Dan beliau adalah lulusan dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, juga termasuk ya produk lokal dari Melangi juga. Oke, kepada beliau Kiai Haji Darul Aska kami persilahkan. Ayahanda Kiai Nur Iman Amangkurat Jawa, ya, Pangeran Suryo Putro itu sebelum diangkat menjadi Raja Mataram terakhir pernah nyantri di Sidoarjo Gedangan. Beliau meninggalkan putra Kiai Nur Iman itu sebagai putra pertama, ditinggal di Gedangan nyantri, ya, karena beliau terpaksa harus dinobatkan menjadi Amangkurat Jawi. Kiai Nur Iman ditinggal di Gedangan atas asuhan Kiai Muhsin, ya, Kiai Abdullah Muhsin di Gedangan. Ya, ternyata di situ bukan hanya di Kiai Abdullah Muhsin beliau belajar. Salah satu gurunya adalah Kiai Haji Zainal Abidin di tahun 1700 awal. Ya. Ada tokoh namanya Kiai Zainal Abidin. Beliau itu pengarang asli Tasrifan Sono. Kenapa disebut Tasrifan Sono? Karena ada salah satu lafadz di tasrif itu sonayasunu, ya. Sonayasunu, saunan itu tasrifan itu kemudian disebut sebagai Tasrifan Sono. Itu dianggap tasrifan paling representatif di dunia pesantren. Ya, kebetulan salah satu muridnya adalah beliau Mbah Kiai Nur Iman. Yang kedua, beliau canggah atau kakek generasi keempat dari Mbah Fakih Mas Kumambang, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Lah, dari Mbah Fakih Mas Kumambang ini lahirlah cucu beliau Kiai Maksum Ali yang mengarang atau menciptakan kitab Amsilatut Tasrifiyah. Lah, di cabang yang lain tasrif dari Tasrifan Sono ini dibawa oleh Kiai Nur Iman kemudian digubah dengan berbahasa asli Mataram, ya, dengan tambahan gubahan bahasa Mataram, jadilah Sorof Melangi atau Tasrifan Melangi yang sekarang bisa kita nikmati di pesantren-pesantren Melangi ini, ya. Beda dengan tasrifan yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita kenal Amsilatut Tasrifiyah di semua pesantren itu gubahan dari Tasrifan Sono, ya. Kemudian Sorof Melangi ini juga gubahan dari Tasrifan Sono di abad ke-17. Kemudian diadaptasi, ya, diadaptasikan dengan lugat-lugat atau bahasa-bahasa Mataraman. Ini luar biasa. Bapak-bapak kalau pengen lihat sudah beredar luas kalau di Melangi ini apa yang disebut sebagai Tasrifan Melangi. Lah, sistematika yang digunakan cukup sederhana, ya. Setiap bab dan pembahasan diambil pedoman-pedoman sederhana dari ilmu tasrif, ya, ilmu tasrif atau ilmu sorof bahasa Arabnya, ya. Contoh ini bagi yang pernah membaca tipologi kitab Amsilatut Tasrifiyah, ya. Kalau Amsilatut Tasrifiyah itu dirancang memang lengkap, ya. Dirancang memang lengkap. Tapi untuk Sorof Melangi atau Tasrifan Melangi dirancang untuk memudahkan mubtadiin, para pemula, ya.
Rancangannya sederhana sekali. Ya kalau dipelajari itu mungkin hanya durasi 6 bulan selesai lah. Ya 6 bulan kurang bisa selesai. Setelah menyebutkan urutan wazan mazid wazan mujarad, wazan fi'il sulasi mujarad itu ini agak beda ya. Kalau di Sorof Melangi itu semua segot isim fa'ilnya berwazan fa'ilun. Ya. Hasuna yahsunu husnan fahuwa hasinun. Ya. Mana'a yamna'u man'an fahuwa mani'un. Coba kontras ini kalau kita baca dari Amsilatut Tasrifiyah dan tipologi atau model sistematika penulisan Sorof Melangi. Setelah selesai di sulasi mujarad, beliau menggubah ya peralihan bab ke bab yang lain itu dengan bahasa khas Mataram. Lan sakwuse tutuk anutur ing dalem nuturaken wazan mazid sepisan. Nuli anuturaken wazan fi'il sulasi mujarad, nuli nuturaken wazan mazid sepisan ingkang wuwuh hamzah kotok. Nggih. Wuwuh hamzah kotok. Wuwuh tahu. Kita yang orang Jawa tahu itu kata wuwuh itu. Wuwuh itu ziyadah, bi ziyadati hamzatil qat'i. Ya. Khas sekali. Kalau kita baca di Sorof Melangi itu khas sekali. Ya. Kemudian penyebutan istilah-istilah yang sering digunakan di dalam tipologi kitab tasrifan, ya, apa istilah hamzah kotok, apa istilah hamzah wasol, ya. Di Kiai Nur Iman gubahannya cukup menarik. Hamzah kotok inggih punika hamzah ingkang boten waget gugur wonten ing tengah-tengahe kalimat. Ya. Sederhana. Kalau kita sering mendengar orang membaca dalil apa puasa sumu liru'yatihi, ya. Lanjutannya apa? Wa aftiru liru'yatihi. Itu kan model hamzah kotok. Jangan dibaca waftiru liru'yatihi karena modelnya hamzah kotok. Ini oleh Kiai Nur Iman disederhanakan definisinya dengan hamzah ingkang boten waget gugur wonten ing tengahing kalimat. Luar biasa. Itu kalau diistilahkan dengan bahasa Arab lebih panjang lagi dan kita butuh memaknai, kita butuh menerjemahkan. Tapi kalau dengan bahasa sederhana gubahan Mbah Kiai Nur Iman itu langsung tergambar hamzah kotok itu begini, hamzah wasol begini. Berlanjut di tengah, ya, kalau di Amsilatut Tasrifiyah itu lengkap banget. Kalau di wazan sulasi mazid, rubai mazid, rubai mujarad itu mauzunnya disebut dengan lengkap berdasarkan urutan bina. Berdasarkan urutan bina. Kalau di Sorof Melangi tidak perlu banyak-banyak, cukup 1-2 perwakilan kata, ya, itu sudah menggambarkan semuanya. Saya yakin kenapa beliau menginisiasi sistematika seperti ini, karena banyak sekali lulusan Pondok Melangi yang tidak pernah, ya mohon maaf, tidak pernah merasakan belajar Amsilatut Tasrifiyah, tapi dalam tanda kutip cukup lihai di dalam membaca kitab kuning. Hanya menggunakan modal Sorof Melangi, tasrifan Melangi. Ya, tidak perlu banyak-banyak mauzun yang secara urut disebutkan sampai 20, ya, 15, 20 model, ya. Cukup diwakili 1-2 kata, ya, 1-2 perwakilan dari satu wazan. Saya akan menyampaikan sedikit tentang karya beliau Mbah Kiai Nur Iman yang monumental, yaitu Takwim, ya. Kitab Takwim ini secara keseluruhan Takwim ini adalah
membahas tentang ilmu nahwu. Katanya ini ringkasan ilmu nahwu. Ya. Ini ilmu nahwu yang diringkas seperti tadi beliau Bapak Kiai Haska yang menyampaikan tentang ilmu soroh melangi itu sangat ringkas sekali dibanding dengan kitab Amsyar Tasrifiyah yang dari Jombang itu kan sangat panjang lebar, tapi kalau di Soroh Melangi sangat sederhana sekali. Dan ini tentang takwim ini saya mencoba untuk dari pertama ya muqaddimahnya itu kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ali ajmain. Wa hababatu wa hadza muhtasarun fi ilmin nahwi allaftuhu sa'ilan minallahi ta'ala an ya'simani nganil khata'i was sahwi wa an yakuna sababan linaili sa'adah al-abadiyah fid dunya wal akhirah. Nah ini muqaddimahnya sudah luar biasa. Jadi beliau ini ngarang nahwu itu dengan meminta sama Allah untuk menjaga atau terjaga dari khata' was sahwi. Jadi napa maknane luput karo lali. Dan yang lebih luar biasa lagi wa ayyakuna sababan linali sa'adah al-abadiyah. Nah ini wa najati fid dunya wal akhirah. Lah ini luar biasa ini. Beliau ini ngarang nahwu dalam rangka untuk menjadi salah satu sababiyah mereka beliau untuk napa? Sa'adah, keberuntungan, kebahagiaan yang kekal, yang bersifat kekal. Wan najati, dan keselamatanku fit dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Lah ini beliau luar biasa ya. Jadi ngarang nahwu saja. Jadi ini dalam rangka untuk sababiyah napa? Sa'adah abadiyah. Karena memang di dunia ini tujuan endingnya memang kita sa'adah abadiyah fit dunia wal akhirah. Lah ini yang menurut saya luar biasa ini beliau ini. Tidak hanya semata-mata ilmu nahwu yang sebatas teori untuk membaca kitab kuning, kitab kosongan, tapi beliau juga punya tujuan yang luar biasa. Maka dari itu ini penting menjadi inspirasi kita bahwa apapun ya yang kita lakukan ya itu harus ada motivasi as-sa'adah al-abadiyah. Itu memang tujuan utama kita adalah itu. Ini Mbah Kiai Nuriman, maka beliau di samping seorang keturunan raja, beliau juga seorang alim ya, al-alim ya, yang orang punya ilmu, soleh, bahkan waliyun min awliyaillah. Katanya sandiyo itu kata Kiai Mustafid kan dari kata-kata sandi, artinya wali mastur. Jadi beliau di samping karena memang wali itu ya salah satu syarat ngalim gitu. Jadi wali alim soleh. Nah ini maka dari itu beliau sudah selayaknya lah mendapat predikat titel waliyun min awliyaillah. Terus di sini juga dijelaskan bahwa waqasamtu ala sitati abwabin bi'auni rabbil arbab al-babul awal fi anwa'il kalimah. Nah ini jadi bahasanya memang bahasa luar biasa ini. Berarti Mbah Nuriman itu karya-karyanya sudah sesuai dengan standar redaksi bahasa Arab ya, sudah artinya bahwa kealiman beliau
keulamaan beliau sudah tidak diragukan lagi. Dan memang di sini tidak jauh berbeda dengan ilmu yang itu al-ajurumiyah ya. Al-Arjumiyah itu Alkitab Al-Ajurumiyah. Jadi memang secara umum sama. Cuman bahasanya ini Mbah Kiai Nuriman juga ada hal-hal baru menurut saya ya. Yang di Jurumiyah itu tidak ada, di sini ada. Nah ini. Mungkin perlu saya bacakan biar lebih jelas itu ya. Al-Babul Alwal fi Anwangil Kalimah. Bab pertama tentang bentuk-bentuk atau macam-macam kalimat wal kalam wal mu'rab wal mabni. Wa i'rabil asma wal af'al. Wa fihi fusulun faslun fil kalimah wal kalami wal kalim. Wal kalimatu mufradun wa huwa salasatu adrubin. Ismun wa fi'lun wa harfun. Fal ismu ma sammaita bihi nahwu zaitun wa farasun. Sammaita atau sumiyat? Sumiyat. Fal ismu ma sumiyat. Berarti sumiyat ya. Berarti sumiyat itu dibalikin yang gune ma bihi ma. Fal ismu ma sumiyat bihi nahwu zaitun. Artinya sumiyat menjadi naibul fa'il. Terus fa'ilnya itu nahwu zaitun itu menjadi fa'ilnya, naibul fa'ilnya. Terus wa zaitun wa farosun. Wa fi khawamin khawafamin khawasihi tukhulul alif wal lam wa tanwin wal jar. Nah, dalam kitab Jurumiyah itu tetengere alamatul ismi tukhul alif wa tanwin wal jar wal idhofah. Nahwu ar-rajulu niku ana wafal wajale bingung niku maca napa niku. Warajulun ya. Bahasane kurang itu hurufnya. Ar-rajul wa rajulun. Wa minal basrah itu yang jar majrur yang jar. Wa hulami zaidin itu yang idhofah. Wa yakuna muhbaron anhu itu yang menjadi khobar, itu termasuk salah satunya ciri-ciri kalimat isim. Nah di Jurumiyah tidak ada ini. Nahwu zaitun qaimun wal fi'lu ala sa'at anwangin al-madhi wal mudhari wal amr al hadir. Lah di sini ada amar hadir. Jadi ada amar ghaib, ada amar hadir. Amar hadir itu amar berarti perintah pada orang yang hadir. Idrib. Ada amar ghaib liyadrib. Nah, itu namanya amar ghaib, perintah tapi orangnya tidak hadir. Nahwu qu'ada yaknudu uqnut. Wa min khawasihi tukhulu qad, dan termasuk kekhususannya atau istilah ciri-ciri daripada sekarang fi'il ya, fi'il tukhulu qad, masuknya qad, wasaufa wasin alaihi. Mislu qad kataba iku sebadan lafal qad kataba, qad kataba ya. Kataba itu dimasuki qad qad doroba, qad qomatis shalah. Wasayaktubu wasaufa yaktubu. Wa kadzalika, begitu juga tukhulu qad al jawazim, ngambil jazm. Wa ta'u ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Ta itu ta, ta'nis itu mu'annas, sakinah itu sukun. Nahu lam yadrib wa ngalimat. Lam yadrib jangan ambil jazm. Wa ta'u dhamir, ta' dhamir. Wa alifuhu wa wawuhu. Contohnya fangalat itu tak ta'nis sakinah. Fangala itu yang alif dhamir tasniyah. Fangalu yang wawu dhamir jamak. Wal mudhari yasluhu lil hal wal istiqbal. Mudhari itu ada yang hal, yang mana ada istiqbal aidon. Wa idza adkhalta alaihi sin as-saufa ukhtussa bil mustaqbal. Ketika kalian masukkan sin atau saufa pada fi'il tersebut, maka menjadi zaman mustaqbal. Wa idza adkhalta alaihi lam ukhtussa lil hal.
kaulika liyadrib. Wal huruf ma la makna lahu illa ma maknan ghairi maknan fi nafsiha. Huruf itu huruf yang tidak punya makna. Jadi gini, huruf itu kan ada dua. Ada harful mabani, ada harful ma'ani. Itu dalam bahasa Ngamriti atau Jurmiyah. Harful mabani itu huruf yang terpotong kosong atau pisah-pisah. Seperti alif, ba, ta itu huruf. Nah, kalimat huruf itu kalimat yang punya makna. Kalimat yang punya makna kalau dalam ilmu Ngamriti nahwu itu Jurmiyah punya makna. Kayak huruf jerfi, itu namanya kalimat huruf. Jadi ada huruf, ada kalimat huruf. Kalau dalam bahasa Jurmiyah ini, kalimat huruf itu punya makna. Kalau huruf mabani tidak punya makna. Alif bata itu tidak punya makna. Menarik ketika kita kemudian mencoba untuk mengupas ataupun paling tidak membahas warisan-warisan leluhur kita. Ketepatan pada kesempatan kali ini saya diminta untuk sedikit memaparkan tentang karya beliau Mbah Kiai Nur Iman. Itu kalau dalam cetakan aslinya itu tulisannya As-Sunnial Matolib. Tapi kalau kebanyakan ada yang kemudian kita sering tangkap dalam Asnal Matolib. Ada juga Pak Kiai Darul Azkar bahwa Asania itu lari kepada nisbat itu juga bisa. Jadi tidak cuma sebuah keunggulan atau tinggi, tapi adalah perilaku bangsa perilaku yang tertinggi yang memang diharapkan oleh beliau. Itu bisa jadi seperti itu. Ala kulli hal, tapi kemudian dalam keadaan apapun ini kita kembali aja pada teks awalnya. Ternyata di sana disebut As-Sunnial Matolib itu. Nah di dalam kitab ini luar biasa. Kalau kita mau mengkaji, ini sebenarnya kitab ini disuguhkan oleh beliau untuk orang-orang yang santri ataupun mahasiswa yang tingkatannya itu sudah tingkatan dewa, bukan tingkatannya cek-cek. Saya bukan mubtadi. Karena dalam kitab Sunnial Matolib ini sudah menginterkoneksi dua ilmu yang luar biasa. Satu adalah ilmu nahwu, kemudian yang kedua adalah ilmu tasawuf. Di sisi lain juga ada beberapa disiplin ilmu yang harus dikaji oleh orang yang pengen tahu tentang isi kitab As-Sunnial Matolib ini. Salah satu contoh misalkan ya, kita sudah tahu tadi dari awal dari narasumber kita Kiai Haji Darul Azkar gimana beliau lihai di dalam sorofnya, bahkan kemudian memukhtasorkan sorof yang ada hingga kemudian lebih mudah diambil oleh para mubtadiin atau orang-orang yang sedang belajar. Kemudian berlanjut kepada kedisiplinan beliau di dalam ilmu nahwu melalui takwimnya. Saya kira pungkasan atau pokok dari kemudian pengejawantahan pemikiran beliau dalam disiplin ilmu masing-masing tadi dicurahkan di dalam kitab yang terakhir ini. Jadi di kitab As-Sunnial Matolib ini ya. Di mana contoh misalkan kita akan tahu ketika kemudian kita membahas di dalam versi nahwu ilmu gramatika nahwu bahasa Arab yang paling dasar misalkan Al-Jurmiyah, maka akan disebutkan oleh musannif atau pengarang kitab mu'alif misalkan saya Al-Jurmiyah itu misalkan al-kalam wal lafdzul murakabul mufidu bil wad'i, akan seperti itu. Kemudian kita ambil di dalam Syarifuddin Al-Umriti misalkan, berarti akan ketemu dengan kalamuhun lafdzun mufidun musnadu. Itu kemudian sekali berimam Ibnu Malik, kemudian kita akan ketemu kalamun lafdzun mufidun kas takim. Mbah Kiai tidak seperti itu.
Mbah Kiai Iman mampu kemudian mengubah dari ini menjadi transformasi ilmu yang kemudian mampu menyelamatkan jiwa sosial seseorang. Di mana kalam menurut beliau itu zaman lihat di halaman 1 itu. Beliau mengatakan bahwa setelah mengatakan walillahi taufik al kalam ma tadhammanu kalimataini li isnad. Jadi kalam itu adalah satu kalimat yang mencakup sandaran dua kalimat atau perkataan yang kemudian mencakup sandaran dua kalimat. Di mana yakni al kalam al mu'tabar, yang dikendaki itu al kalam al mu'tabar, kalam yang dianggap betul oleh siapa? Hakikian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikendaki oleh Mbah Nuiman. Di mana beliau mengatakan wa huwa ma yusabu min fi'lihi wa yu'aqabu min tarkihi. Jadi kalam menurut Mbah Kiai Iman itu adalah sesuatu yang ketika kemudian dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan adalah mendapatkan siksa. Apa itu? Kalimatus syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Berarti paripurna. Iya enggak? Secara sudah paripurna Mbah Kiai ini. Dan akan lebih menarik lagi nanti ya, di dalam kitab Sunni Al-Mathalib ini mungkin kita akan kenal bahwa kemudian yang namanya al-marfu'at itu syab'atun, ada fa'il, naibul fa'il dan seterusnya ya. Maka dalam hal ini Mbah Kiai mencoba memberikan penjelasan karena dibekali dengan kekuatan ilmu nahwu sharaf yang kuat, kemudian interaksi sosial pada waktu itu, sehingga membentuk pemikiran beliau menjadi seorang tasawuf yang luar biasa. Dengan cara apa? Al-fa'il itu menurut Mbah Yai orang kok kemudian kalimatun fa'u itu tidak, tapi kemudian al-fa'il langsung dinisbatkan kepada wallahu al-haqiqi. Jadi al-fa'il itu adalah Allah. Dan akan menarik lagi nanti kalau kita sudah sampai pada penjelasan misalkan isim misalkan. Kita akan kenal di dalam literatur napa genetika bahasa apa. Udah maghrib ini. Ini enggak cukup ini ya. Nah, enggak cukup waktunya ini jelas. Tadi ya udah gini aja. Kesimpulannya aja nggih. Karena kalau mau belajar ini memang harus benar-benar mempunyai persiapan keilmuan nahwu sharaf harus matang, kemudian juga sudah membaca beberapa literatur tasawuf dan fikih syariat itu harus sudah selesai, baru belajar Sunni Al-Mathalib ini atau Sunni Al-Mathalib ini. Kesimpulannya saya langsung aja pada walhasil aja lah. Karena saya di sini pinginnya satu ngomong tentang biografi beliau, kedua tentang isi daripada kitab As-Sunni Al-Mathalib. Tapi saya coba simpulkan di sini bahwa kesimpulannya kitab As-Sunni Al-Mathalib karangan Mbah Kiai Iman atau Waliullah Mbah Kiai Iman merupakan kitab yang tidak mudah untuk dipahami. Itu satu. Karena apa? Penjelasan-penjelasan tasawuf dan makna simbol dari aturan dalam ilmu nahwu tersebut menuntut pembacanya untuk menelaah tidak hanya dari satu perspektif ilmu pengetahuan. Maka seseorang yang belum pernah membaca kaidah tata bahasa Arab seperti yang tertuang dalam kitab Jumiyah, Umriti, Alfiyah Ibnu Malik atau kitab nahwu lainnya akan mengalami kesulitan dalam menangkap keterangan yang dikandung di dalam kitab As-Sunni Al-Mathalib. Pun demikian diperlukan juga prawacana mengenai ilmu tasawuf, karena pemaparan akan makna-makna yang ada dalam kaidah gramatika bahasa Arab tersebut menggunakan kaidah yang ada di dalam ilmu tasawuf. Artinya kitab As-Sunni Al-Mathalib ini prediksi saya kesimpulannya ini ditulis setelah menulis Ar-Risalah
solviyah atau yang tadi diusulkan oleh Kiai Haji Daud Azka menjadi taswif melangi, dan setelah menulis takwim yang kemudian sudah dipaparkan oleh Kiai Haji Mabaun tadi. Tapi bukan Ismail yang mati, kambing besar sebagai ganti. Bila kita insan berbakti, Tuhan pasti akan memberi. Hey, hey, hey. Betapa mulianya bagi kita semua, seluruh dunia merayakannya, hari Idul Kurban yang mulia. Diutus Tuhannya Ibrahim nabinya, diuji Tuhannya menyembelih putranya, Nabi Ismail putra tercinta. Asik, 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 asik. Besar sebagai ganti, bila kita ikhlas berbagi, Tuhan pasti akan mengganti. Asik, 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 asik. Mas Hilman. Betapa mulianya bagi kita semua, seluruh dunia merayakannya, hari Idul Kurban yang mulia. Diutus Tuhannya Ibrahim nabinya, diuji Tuhannya menyembelih putranya, Nabi Ismail putra tercinta. Tapi bukan Ismail yang mati, kambing besar sebagai ganti. Bila kita ikhlas berbagi, Tuhan pasti akan mengganti.
mulianya bagi kita semua, seluruh dunia merayakannya, hari Idul Kurban yang mulia. Diutus Tuhannya Ibrahim nabinya, diuji Tuhannya menyembelih putranya, Nabi Ismail putra tercinta. Asik, asik. Kambing besar sebagai ganti, bila kita ikhlas berbagi, Tuhan pasti akan mengganti. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Shallu ala Muhammad. Asik. Oke, kita bersolawat bersama ya. Yuk, yuk. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ala wa sala ya Allah, marhaban ya khairadai, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ala wa sala ya Allah, marhaban ya khairadai. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ala wa sala ya Allah, marhaban ya khairadai. أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغني أنت مصباح صدوري مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا هلا وسهلا يا الله مرحبا يا خير داعي.
kita bercerita dengan anak tani, anak wong desa. Setelah panen padi, kita akan berbahagia bersama ya pada malam hari ini ya. Langsung saja, bahagia buat kita semua. Ya, ayo marhaban satu. Bahagia kita putra Islam.